Wisnu menggendong Andrea sampai ke dek. Saat ia sudah berada di luar, pria berparas tampan itu bernafas dengan lega. Untung mereka sudah mengambil alih semuanya. Kalau tidak, batin Wisnu. Andrea? Haris berlari ke arah istrinya ketika ia melihatnya. Apa yang terjadi, sayang? Siapa yang melakukannya? Haris khawatir melihat kondisi istrinya yang memprihatinkan. Sandra, Wisnu tidak melanjutkan kata-katanya. Haris. Andrea masih menangis terseduh-seduh. Tapi setidaknya ia sedikit lega karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan suaminya. Tubuhnya gemetaran. Dia tidak memiliki tenaga lagi. Maaf, aku sudah meninggalkanmu di sana sendirian waktu itu. Haris mencium keningnya untuk menenangkan istrinya itu. Melirik pada salah satu anak buahnya, ia memberi kode untuk memanggil dokter militer yang ada di sana. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit, Tuan. Ia tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Ucap Dokter Jerry setelah memeriksa kondisi Andrea. Oke, jawab Haris singkat. Tuan, bisakah Anda ikut dengan saya sebentar? Melihat wajah istrinya, sebenarnya Haris tidak tega untuk meninggalkannya lagi. Pergilah. Aku akan baik-baik saja kok. Toh sudah ada Wisnu di sini. Aku akan menunggumu di sana. Andrea menunjuk ke dek di pinggir kapal. Wisnu membantunya untuk berjalan. Katakan, Tuan, kondisi istri Anda ini tidak memungkinkannya untuk melakukan perjalanan dengan pesawat Cessna. Sebentar lagi akan ada satu helikopter yang datang kemari. Apa maksudmu? Tanya Haris penasaran. Kamu baik-baik saja. Wisnu khawatir melihat wajah Andrea yang semakin pucat. Iya, kemana saja kamu selama ini? Aku terus mencarimu loh. Ia menjawab dengan nada yang sedih. Maaf Andrea. Sandra dan Rama telah ditangkap. Ada beberapa pasukan yang mengawal mereka. Melihat Haris sedang dalam posisi yang agak jauh dari Andrea dan Wisnu, gadis itu melirik pada Rama. Memberinya sinyal untuk mengalihkan perhatian beberapa tentara yang ada di sana. Rama mengangguk. Dengan sikunya, ia memukul tentara yang ada di belakangnya, membuat beberapa tentara yang lain berlari ke arahnya. Mengarahkan, Sandra sudah siap untuk menembak Andrea. Mata Haris yang jeli saat melihat Sandra mengarahkan, ia juga mengeluarkan dor. Sandra melihat ke arah perutnya. Kelihatannya tadi dia yang menembak Andrea, tapi sekarang justru darah segar yang mengucur dari tubuhnya. Gadis itu terjatuh ke lantai dan meninggal seketika. Tidak! Rama berteriak melihat tubuh Sandra yang bersimpuh darah. Wisnu! Andrea kaget dengan serangan yang mendadak dari Sandra. Dia melihat Wisnu yang menahan sakit terkena tembakan di lengannya. Adalah Haris yang menembak Sandra, sementara Wisnu melindungi Andrea dari tembakan Sandra. Rama yang sangat marah semakin menjadi melawan pasukan Haris. Ia melumpuhkan mereka satu persatu. Haris yang berusaha mengarahkan padanya kebingungan karena pergerakannya yang sangat cepat.
Berhasil merebut satu gas air mata, Rama melemparnya ke udara. Semua yang ada di sana tidak siap dengan aksinya yang tiba-tiba. Saat sedang menutupi mata Andrea dengan tangannya, Rama menendang perut Wisnu dengan keras. Wisnu dan Andrea yang berdiri di belakangnya jatuh ke lautan. "Ah!" teriak Andrea. Haris yang shock berlari ke arahnya dan ikut terjun ke lautan. Rama mengeluarkan sebuah devis dari sakunya yang merupakan lalu melemparnya ke arah Andrea jatuh. Rasakan itu. Kamu akan kehilangan orang yang kamu sayangi. Sama seperti diriku. Rama tersenyum pahit. Sophie akhirnya memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Dia melihat wajah Hendrik dengan tatapan yang sedih. "Apa yang kamu inginkan? Tidak bisakah kamu membiarkanku pergi dengan tenang?" Berjalan mendekati suaminya itu, ia sudah menyiapkan di belakang tangannya. Duduk di pinggir tempat tidur, Sophie menyilangkan kedua kakinya. "Ayolah sayang, kita sudah menikah selama 27 tahun loh. Jangan terlalu dingin padaku." Hendrik tersenyum mendekati Sophie. Miles di lain sisi sudah mulai melumpuhkan bodyguard Hendrik satu persatu. "Kamu bekerja sama dengan mereka kan?" "Hah?" Tatapan Hendrik berubah dingin. Dengan keras Sophie membuatnya kesulitan untuk bernafas. "Selama itu bisa menghancurkanmu, aku akan bekerja sama dengan mereka." Plak, plak. Hendrik menampar pipi Sophie. "Beraninya kamu main tangan dengannya." Suara Miles yang dingin setelah Hendrik terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ya, tepat beberapa detik seusai memukul Sophie, Miles menendang tubuh pria setengah baya tersebut. "Terima kasih, Black. Tapi berikan aku waktu sebentar lagi. Aku ingin berdua saja dengannya." Melihat kejam tangannya lagi, Miles menganggukkan kepala. "Baiklah, 5 menit." Ia mengikat kedua tangan dan kaki Hendrik, lalu menunggu mereka di luar kamar. "Hei, bangun!" Sophie menampar pipi Hendrik untuk menyadarkannya. Pria itu perlahan membuka matanya. Menyadari tangan serta kakinya yang diikat, ia berusaha memberontak. Lepaskan aku!" teriaknya. "Oh, sayang, kasihan sekali kamu. Selalu bisa dikalahkan oleh Black. Apa kamu tidak malu menjadi orang jahat? Lihat Black, bahkan dia tidak mengeluarkan keringatnya sama sekali loh." Sophie tersenyum sinis. "Apakah hari ini akan menjadi hari terakhirmu?" Ia berkata kembali sambil duduk di pangkuan suaminya itu. Mengeluarkan, Sophie memain-mainkannya di dada Hendrik. "Heh, bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Apakah kamu tega membunuh suamimu sendiri? Mengapa kamu tidak membunuhku dari 27 tahun yang lalu?" "Ya, aku akui aku adalah seorang gadis yang bodoh, yang jatuh cinta pada orang sepertimu. Selama 27 tahun aku menunggumu, apa yang aku dapatkan? Hari ini aku akan nyawamu, sama seperti kamu menghabisi nyawa ayahku."
Jadi kamu ingin lantas dirimu sendiri. Bukankah kita akan seperti Romeo dan Juliet? Hah? Hendrik, semoga kita tidak bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Ini adalah perpisahan terakhir dariku. Sophie mengecup bibir Hendrik untuk yang terakhir kalinya bersamaan dengan yang menghujam jantungnya. Hendrik tersentak, merasakan sakit yang tidak terkira saat itu menembus tulang rusuknya. Ia mengeluarkan batuk yang berdarah beberapa detik kemudian. Ya, semoga kita tidak bertemu lagi. Kata-kata terakhir dari suaminya ini membuat Sophie tidak kuasa menahan air matanya. Miles yang menunggu di luar tiba-tiba mendapatkan telepon dari Haris. Ia menekan earphone Bluetooth-nya. Tuan, bukan, aku adalah sang jenius di sini. Tuan Vicky. Benar, dengarkan baik-baik. Jangan bos keempat. Aku ingin kamu melakukan sesuatu. Aku akan mencoba mengirim virus ke chipnya saat waktu tersisa 1 detik. Virus yang akan kukirimkan ini akan membuatnya kehilangan kesadaran. Kamu hanya memiliki waktu 30 detik untuk menyadarkannya kembali. Nah, setelah ia sadar, keluarkan chip itu dari lehernya. Mungkin kamu akan membutuhkan skalpel atau sejenisnya. Kalau kamu tidak berhasil, kodenya akan otomatis memberi sinyal untuk meledak. Nah, sekarang bagian mana yang kamu belum jelas? Vicky harus bicara dengan cepat untuk mempersingkat waktu. Dia berharap Miles mengerti tentang penjelasannya. Oke. Kamu yakin? Suaranya terdengar khawatir. Ya, serahkan saja padaku, Tuan. Miles kemudian mengeset jam tangannya kembali. Tidak lama dia mendengar suara tangisan Sophie dari dalam. Pria itu menghela nafasnya. Dia tahu Sophie sangat mencintai suaminya. Apalagi dia adalah cinta pertamanya. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam kamar. Ia melihat kedua tangan Sophie yang penuh dengan darah. Aku telah Black. Suara Sophie terbata-bata. Aku tahu, kamu sudah melakukan yang terbaik, Sophie. Miles membantunya berdiri kembali dan menutupi tubuh Hendrik dengan selimut putih. Kamu sudah siap? Tanya Miles pada Sophie yang sudah berbaring di tempat tidur di samping suaminya. Sebelum menganggukkan kepalanya, ia menoleh kepada suaminya yang sudah terbujur kaku dan menggenggam tangannya. Ia sudah siap bila harus menjemput ajalnya sekarang. Tutup matamu sekarang. Aku akan melakukannya dengan cepat. Miles mengeluarkan 2 buah yang sudah disiapkannya.